Kalau kamu bertanya, kalian harus berbahasa Arab. Saya jadi curiga. Jangan-jangan Tuhanmu yang gak tahu bahasa asing-asing. Hanya tahu bahasa Arab. Makanya dia hanya mendengar doa yang berbahasa Arab. Beberapa hari yang lalu saya ada debat PK dengan Rudy Yohanes di TikTok. Itu disiarkan secara live streaming. Ternyata banyak yang memotong video tersebut. Dari pihak Kristen mereka jadikan konten sehingga konteks yang saya sampaikan itu hilang. Nah, di sini saya akan menjawab kembali ya dari reaksi mereka. Sebenarnya apa sih yang saya sampaikan ketika debat dengan Rudy Yohanes? Sebenarnya kalau teman-teman yang menyimak live-nya sampai selesai akan paham konteksnya seperti apa. Tetapi sayangnya mereka memotong kontennya ya, memotong videonya untuk mereka jadikan bahan konten di channel-channel Kristen. Ya, sebenarnya saya di channel sebelah itu fokus masalah akidah Islam. Tidak terlalu ribet dengan Kristen. Alih-alih saya fokus ke Islam, mereka malah menyerang saya dari luar agama Islam ini. Nah, jadi di sini saya tidak boleh sampai lalai. Selain di channel sebelah kita meluruskan akidah Islam, di channel ini kita juga akan khusus membahas Polycarpus yang selalu membuat polemik di dunia perdebatan. Salah satunya nih yang saya tanggapi, David Takguna. Lalu apa yang diangkat David ini? Saya akan tampilkan dulu videonya kepada Anda semuanya. Sebelum itu teman-teman subscribe, like, dan share-nya ya. Mohon bantuannya agar channel ini cepat berkembang. Di Al-Quran semua bahasa Arab. Tak satu pun bahasa Ibrani. Memang semua nabi berbahasa Arab. Makanya aku bilang Musa itu adalah Musa yang orang Arab, bukan Musa yang orang Ibrani. Pahami dulu itu, Tad. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah menyaksikan bagaimana perdebatan sangat sengit antara Rudy Yohanes sang debaters versus Yusuf PA atau Muhammad Yusuf PA. Nah, jelas bahwa Yusuf PA ini tidak konsisten dengan apa yang dia bahas. Artinya bahwa dia tidak memahami bahwa salah satu sifat dari Allah itu adalah Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, maka mestinya seperti yang dikatakan oleh Rudy Yohanes, dia mampu memahami semua bahasa umatnya. Bukan hanya mengerti satu bahasa saja, ya. Dan itu sangat kontradiktif ketika Yusuf PA bertahan bahwa bahasa Allah itu adalah bahasa Arab. Sementara ada sejumlah nabi termasuk Adam, Musa, dan sebagainya yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Lalu, kalau Allah itu hanya pahamnya bahasa Arab, pertanyaannya ialah bagaimana dia kemudian membangun komunikasi atau memberikan perintah kepada Adam, Musa, dan sebagainya yang notabene orang-orang ini adalah mereka yang berbahasa bukan Arab. Ini kan kontradiktif. Jadi tidak mungkin Allah mereka ini bisa membangun komunikasi dengan orang yang tidak menggunakan bahasa Arab. Seperti halnya Musa, seperti halnya Adam, seperti halnya Isa yang berbahasa Aramaik. Kalau itu disejarkan dengan Yesus, Daud, ya. Itulah mengapa saya menegaskan dari awal ini sebagai tanggapan awal bahwa kalau Allah itu memang salah satu sifatnya adalah Maha Kuasa, lalu mengapa ia membatasi diri hanya mampu menguasai satu bahasa, hanya mampu mengerti satu bahasa, seperti yang dikatakan oleh si Yusuf PA ini? Itu irasional sekali, ya. Mestinya kalau dia Maha Kuasa, karena itu mestinya dia mampu menguasai bahasa apapun dari umat-umatnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yusuf PI mengatakan tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang dihidupi oleh umat Kristen hari ini, karena bahasa Yesus itu bahasa Aramaik, sementara umat Kristen hari ini menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa daerah. Sebenarnya konteks yang saya sampaikan itu ketika Rudy Yohanes bertanya kepada saya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma bisa berbahasa Arab karena Al-Quran kita berbahasa Arab?
Kemarin sudah saya jawab bahwa Allah menciptakan suara dan bunyi, lalu dia letakkan kepada manusia. Jadi bunyi itu dibahasakan apapun bahasanya, jutaan bahasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengerti. Ya, tidak usah masalah itu. Di Al-Qur'an kita, Allah Subhanahu wa taala mengerti dengan tasbihnya tumbuhan. Bahasa tumbuhan aja Allah Subhanahu wa taala mengerti. Apalagi cuma bahasa bikinan manusia, ya. Bermacam-macam jutaan bahasa di muka bumi ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti. Karena apa? Karena dia penciptanya. Coba kalau kita lihat juga ya di Al-Fatihah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin dari kosakata alimah yang artinya mengetahui. Al-alamin artinya dia maha mengetahui. Jadi Allah itu maha teliti. Apapun yang dibikin manusia, bahasa apapun, maka dia mengerti. Nah, yang saya sampaikan kemarin itu, cintailah bahasa Arab karena 3. Karena apa? Al-Quran kita berbahasa Arab, Nabi kita berbangsa Arab, dan penduduk surga itu bahasanya bahasa Arab. Setelah saya menyampaikan hal itu, ternyata mereka potong. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan bertanya balik kepada mereka. Ya, jawaban saya sudah saya jabarkan kepada Anda, ya teman-teman. Semoga Anda mengerti. Sekarang kita mau tanya balik. Tidak usah masalah bahasa. Yesus itu, dia tidak tahu musim buah kapan. Contoh, kalau kita melihat ke Matius 21, dari nomor 18 sampai 22. Coba kita baca sedikit ya teman-teman, saya tampilkan di layar. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dari di sini saja kita dapat melihat bahwa Yesus itu tidak mengetahui musim, apalagi mengetahui bahasa. Kemarin saya tanyakan kepada mereka, apakah Yesus mengerti bahasa Indonesia? Kata dia mengerti. Lah, dari mana mengerti? Sejak zaman Yesus itu turun, dia berbahasa Aramaik saja. Sama kata Rudi Yohanes, dia berbahasa Yunani dan Ibrani. Dia bisa 3 bahasa. Pada saat itu, bahasa Indonesia belum muncul. Tapi Rudi Yohanes mengatakan bahwa Yesus bisa bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia di zaman Yesus belum muncul. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang baru. Nah, lalu mengapa umat Kristen beribadah di gereja mereka memakai bahasa masing-masing? HKBP bahasa Batak, terus Protestan bahasa Indonesia. Kalaupun datang ke Cina, ya, orang Indonesia, Kristen Indonesia datang ke Cina, lalu dia ibadah memakai bahasa Indonesia, mungkin orang Cina akan menganggap orang Kristen Indonesia ini sinting. Kenapa seperti itu? Karena apa? Mereka di sana beribadah bahasa Cina, bukan bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia memaksakan dia datang ke Cina, masuk ke gereja di Cina, ibadah pakai bahasa Indonesia. Kata orang Cina, ini orang sinting. Dia ngomong apa? Lain halnya bahasa Arab seperti kita. Seluruh dunia mengerti apa yang kita baca. Jadi Muslim Indonesia mau ke Amerika, mau ke Cina, mau ke belahan dunia manapun, ibadahnya memakai bahasa Arab. Seragam semuanya. Artinya penyeragaman bahasa. Ya, kalau Kristen enggak. Kristen Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kristen Cina pakai bahasa Cina. Kristen Amerika pakai bahasa Inggris. Beda-beda. Jadi di sini ya kawan-kawan semuanya, saya menegaskan kembali sudah menjawab hal itu ya, sudah dijelaskan. Dan pertanyaan kita, mungkin saya tanyakan kembali kepada kawan-kawan Kristen yang menonton video ini. Apakah Yesus bisa berbahasa Indonesia? Kalau bisa berbahasa Indonesia, tolong tunjukkan bukti dan datanya pada saya. Terima kasih. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.